oh ini loh, mode image-nya kita bawa oh misalnya seperti itu. Jadi ada gambar sedikit dari si layarnya sehingga kalau ada perubahan buat kita sudah lebih enak. Kemudian dari situ baru didesain developernya, jadi baru dilakukan desainnya, dibuat tekniknya, di render, itu areanya ini bukan untuk kamera biasanya jadi terus tahunan, tapi penggunaannya juga untuk kamera kecil, kamera di situ atau kamera area ini free space lah. Kemudian kualitasnya apa? Waktu kita bisa kedua kita bisa ada posisi slider yang kita posisi bisa ada satu sofa itu memang berbeda dengan teman-teman di sini. Jadi kita ada nanti waktu kita ini kita lewat. Kemudian ada ruang ini, kemudian area kasir dan juga sesuai dengan bisa table atau di komersial atau di restoran. Biasanya kita ada pizza table. Pizza table ini tugasnya mereka kasih kita ruang. Kalau saya butuh untuk restoran ini kira-kira butuhnya macam-macam segini. Terus saya butuhnya 80 meter persegi. 80 meternya itu 4 kali 20 atau 4 6 kali sekian itu kan dengan kita yang bisa mengatur. Kemudian kita maunya bayarnya ini kira-kira berapa meter persegi. Nanti setelah keluar kita bisa membayar ini ruang pintunya sebagai ruang sekian. Mana ya Pak? Mau kompornya mau gimana? Mau isinya freezer, kompornya isinya bagaimana? Mesinnya gimana? Itu mereka yang akan mengatur. Ya, terus di situ pasti akan ada nego lagi biasanya. Mas ini kalau cuma meter 4 meter nggak bisa mas. Tuh. Ini harus paling nggak saya bisa lebarnya 5 meter bisa. Ini mulainya dari awal cara masuk sampai dengan desain secara terlebih dahulu. Tapi dari layout desainnya dulu. Jadi dari kita oke kalau desainnya ini bisa jadi lebar 5, panjangnya digariskan, budaya jalan diperpanjang kira-kira masih bisa nggak? Kalau orang lewat buat tempat duduk, buat station, lebar dan desainnya. Dari situ nanti direvisi lagi. Dan lantai dan pelapor di area tidak boleh dirubah. Ini yang tidak boleh dirubah itu yang kedua. Ini pelapor yang ini tidak boleh dirubah. Ada beberapa. Dan ini peraturan-peraturan ini juga sebetulnya pasti kalau orang yang di mall pasti sama dari mall. Tetapi yang peraturannya macam-macam. Barangnya harus seperti ini. Harus standar. Harus pakai 30 material PVC, harus pakai ini, itu banyak aturannya. Sampai nanti biar pelan-pelan, sampai biar target itu jadi yang fitur buat logo. Biasanya kalau di restoran-restoran kan di mall itu kan ada logo yang atas, dan itu tinggi ada diatur oleh mereka sesuai standar. Jadi satu mall kan ada AA. Terus ada yang sampai sedikit openingnya itu harus seperti ini ya. Jadi rolling biasanya dari 60 per 60 feet sehingga itu dan nanti requirement dan requestnya apa? Dan request ini juga personal. Bagaimana bisa buka brand identity dari produknya, dari brandnya, atau bisa personal dari ownernya. Kalau brandnya ini brand lokal, biasanya yang personal sudah terus dari owner. Owner sukanya makanya buat dulu, dan bisa jual dulu. Tapi kalau nasional, biasanya kalau brand lokal itu biasanya mereka punya punya aturan. Kebetulan daging ini outlet keempat yang sudah ada. Yang tiga awal sudah dulu dan mereka punya tema bertahun. Tahun ini temanya daging pakai Indonesia itu warnanya seperti ini. Kodenya ini, kode lantainya ini, kode abadnya ini. Yang boleh dibedakan cuma bentuknya aja. Kalau kedua itu nggak berbeda lagi. Oh dia harus pakai motifnya itu dari mas. Jadi kalau kita belajar
rumah. Nah, ternyata ada beberapa kejadian ini habis makan terus lari, nggak bayar, kalau nggak dipaterin. Jadi mereka pengennya satu pintu aja ya, jadi satu pintu supaya orang keluar masuk ini bisa diatur, bisa dimonitor, bisa dikontrol. Ya, brainstormingnya dari kita, nggak dari requirement, dari request. Terus kan kita bawa studio nih, di studio kita baru brainstorming, kira-kira kita mau bawanya ke arah mana ya, ini dari kebutuhan-kebutuhan yang tadi ada. Kita akhirnya karena pengennya Chinese, jadi di bawahnya, oh ya ada unsur-unsur Chinese-nya itu dari patternnya, dari detailnya aja, jangan terus bentuknya dikasih naga di plafon supaya kelihatan Chinese, atau ada barongsai di depan misalnya. Jadi nggak kayak gitu, nggak serta-merta seperti itu. Kemudian sitting groupnya ada 2, 4, 8, 10. Satu meja itu jadi macam-macam sebenarnya kapasitasnya. Posisi kasir di depan, dekat pintu masuk supaya untuk memudahkan kontrol. Nah ini terus material boardnya kita keluarkan. Sebut material boardnya. Oh material boardnya apa? Material boardnya ini warna terakota. Kemudian nanti ini lantai existing mall-nya. Ini ada pattern-pattern yang dari pattern Chinese-nya. Kemudian ini ada material seperti ini. Nah kita pakai ini. Masih ada unsur-unsur peranakannya, Chinese-nya kita pakai. Tapi nanti di sini warna terakota. Ada rotan-rotannya sedikit. Jadi secara kombinasi kurang lebih seperti ini nih. Nah, dari klien nanti gimana? Oh, saya nggak suka nih mas warnanya ini, saya kurang suka, kurang tua, kurang muda. Oh saya nggak suka pakai rotan, oh saya nggak suka pakai apa. Di material yang kalian lihat ini material sudah direvisi beberapa kali. Jadi akhirnya materialnya yang finalnya yang dipilih akhirnya yang disepakati itu ini. Nah layout plan-nya kebetulan bentuknya tuh L. L-nya itu ukurannya L, bentuknya L seperti ini. Kemudian yang memungkinkan untuk dibangun itu cuma area ini. Karena yang di sini lantai ini sudah lantai existing mall, itu nggak perlu dibangun lantainya. Jadi kalau diperhatikan, kalau misal ke Pakuwon itu ini kan di lantai bukit. Jadi dari deretannya Shimokatsu, Yakiniku Light, terus sebelumnya ada Susigo, ada Daping ini, ada Pentenko, itu semuanya depannya ada ininya, ada depannya ini masuk. Istilahnya mereka alfresco. Alfresco-nya ini masuk sehingga bangunan yang boleh itu yang dibangun itu cuma yang di dalam di wisma ini. Jadi depannya seolah-olah seragam tampilannya. Jadi dari plafonnya seragam, dari lantainya juga seragam. Jadi kan diputuskan yang area ini yang dijadikan kitchen. Area kitchen sesuai dengan kebutuhan dari vendornya kitchen. Nah layout di dalamnya ini juga dari si orang kitchennya. Kita akhirnya memutuskan masuknya yang dari sini. Nanti yang di sini ini atrium. Atriumnya Pakuwon. Jadi masuknya dari yang depan. Jadi kita nggak ada dari samping. Supaya karena kalau trafficnya lebih utama di depannya itu, jadi biar lebih memudahkan, lebih menarik orang. Sebenarnya kalau secara pintu akan lebih enak di sini di samping. Karena pintunya nggak kecil. Ini cuma kecil, cuma 1,5 meter. Nah, jadi cuma kalau kita taruh jalan sini, pintu masuknya orang tuh jadi agak males buat harus jalan ke samping dulu terus baru masuk ke sini. Terakota. Kemudian ini ada material lainnya, ada material clay. Kemudian yang ini ada pattern Chinese-nya yang tadi sudah kita propose ke kliennya di awal, jadi kita pakai. Kemudian ini material portable, ini ada aksen-aksen kayak lukisan Chinese gitu. Ini untuk area VIP, nah VIP-nya kita buat 2 bisa digabung jadi 1. Jadi kalau lebih fleksibel, jadi kalau misalnya orangnya cuma 10 ya bisa masing-masing bisa ruangan sendiri. Tapi kalau pas pengen 20 ya ini bisa pintu yang ini bisa dibuka, tidak pintu ini yang ditutup.
kira-kira dari proses mendesain seperti itu. Jadi dari yang kita lakukan, kalau misal kita melakukan kita nggak desain, tapi kita nggak tahu karakter materialnya seperti apa, kita nggak tahu teknis materialnya seperti apa, itu nanti jadi desainnya kita jadi sayang, jadi nggak bisa kebangun dengan sesuai dengan desain. Nah, yang penting itu kita selain punya taste desainnya, tapi kita juga punya untuk pengetahuan tentang material tersebut. Apakah material itu bisa dilengkungkan? Kalau misal bisa dilengkungkan, lengkungnya itu sampai radius berapa sih? Oh, ini nggak bisa nih kalau dilengkungkan sampai radius 5 cm, harus minimal 10 cm. Itu teman-teman harus tahu. Kalau misalnya nggak tahu, nanti bikin desain, bikinnya desain R-nya 5 cm, terus pengennya pakai HPL, kok ternyata nggak bisa. Misalnya teman-teman yang meja teman-teman ini, itu ada rautnya yang di meja ini. Itu orangnya kalau pakai HPL nggak bisa, karena begitu pakai HPL masih besar. Terus solusinya berarti harus pakainya PVC nih. PVC-nya tapi kalau cuma jilid nanti nggak bisa bagus, harus pakai mesin press. Nah, jadi paling nggak harus ada pengetahuan tentang itu. Jadi pengetahuan teknis walaupun tidak sampai yang mendalam ya, karena kalau mendalam terus sebetulnya kan jadi tukang, bukan jadi desainer. Gitu. Tapi perlu tahu supaya desainnya teman-teman ini bisa dibangun sesuai dengan yang dipresent ke klien. Nah, yang dibutuhkan apa? Kita harus selalu developing skill-nya. Jadi dari cari referensinya sekarang paling gampang ya pasti Pinterest, Google, ya gampang banget lah. Mau lihat dari YouTube, terus teman-teman principal juga sudah memberikan website yang bagus. Jadi referensi materialnya juga banyak banget. Kemudian eksplorasi, kalau misal pas jalan-jalan kemana, lihat material pun kok bisa ini ya materialnya. Makanya sering keluar videonya, kalau arsitek, interior designer pasti modal. Kalau lihat-lihat kemana pasti ngetok-ngetok, pasti ngeraba-ngeraba. Ya karena itu secara naluri ya, menurut saya, kalau memang passionnya itu di situ, ya teman-teman pasti akan langsung melakukan itu gitu. Karena ada curiosity-nya, ada rasa penasarannya, dan pengen tahu ini materialnya apa ya. Oh ini pengen, ini kira-kira tuh asli apa enggak sih? Ini batu asli atau bukan ya? Jadi misalnya ini di Atsiri di Tawangmangu, biasanya Pak Paulus Munarja. Ini yang waktu saya sana ya, yang dilihat ininya ini plafonnya. Oh kira-kira katanya si plafon ini pakainya pasti ternyata pakainya straight flat, kemudian dilas, kemudian ada yang ditekuk. Terus bentuknya seperti apa? Jadi waktu jalan-jalan sana lihat teman-teman tahu. Misal di auditoriumnya ini, di ruangannya ini, teman-teman tahu nggak ini bahan akustiknya ini apa? Ada pattern yang lain tuh, selain pattern yang kotak-kotak seperti ini. Kira-kira tahu ya teman-teman tahu? Oh ini material ini sebenarnya treatmentnya harus seperti apa sih? Apa ini cuma dinding terus di depannya langsung dikasih panel-panel akustik seperti ini, ya kotak-kotak ini, atau harus ada treatment lainnya? Gitu, ya kan? Belum kadang yang di dekatnya kita aja kita nggak tahu gitu. Jadi itu kepekaan juga buat itu. Rasa penasarannya, terus kalau misal apalagi sekarang di naik gampang ya di foto, terus pasti udah langsung keluar ininya materialnya. Oh ini namanya ini loh, ini fungsinya seperti ini. Nah dari situ terus bisa dilanjutkan. Oh karakternya harus seperti ini. Oh bisa definisi kayak apa? Atau ini di Borobudur dia ada batu tangki kayak gini, cuma buat diri seperti ini. Teknisnya kayak gimana? Oh teknisnya ternyata ini batunya digulungin satu-satu, dimasukin pakai betoneser. Betonesernya baru di sisi digulungin, nggak bisa diputar ya, karena dia berat. Cuman kepikiran jadi kalau kita mau bikin kayak gini, cuma lihat gini, tapi terus begitu
bikin gambar kerja, cuma bikin gambar kerjanya ini batu, ya cuma gitu kok. Terus begitu ditanyain produksinya kayak gimana, ya nggak tahu Pak, ya cari tanya sama tukangnya. Kan kita jadi kita bikin desain yang nggak bertanggung jawab itu loh. Menurut saya kita juga harus bertanggung jawab terhadap desainnya itu harus dibuatnya seperti apa. Atau misal ini, oh ini mau bikin dari listrik, terus supaya nggak silap gimana ya, oh potongannya dibuat seperti ini. Oh ini bisa dilakukan karena pakai kayu solid. Tapi kalau pakai HPL ini nggak bisa ada roundnya gini. Atau kalau pakai material yang lain, oh saya biasanya kayak gini nih pakainya plywood, tapi di finishing buku. Kalau mau misalnya ada roundnya begini. Atau di lantai dia ada inlaynya standar seperti ini. Atau ini lantai lagi nih, teraso, tapi natnya ini dipakai pakai kaca 8 mili dipasang berdiri. Yang biasanya kalau teraso kita lihat dicor, terus yang di natnya ini cuma pakainya tisu biasanya. Tujuannya apa tau nggak? Dikasih tisu supaya kalau teraso ini pecah, dia nggak akan ada sampai kemana-mana. Sehingga kalau maintenance itu bisa cuma satu blok itu loh. Oh ternyata setelah didesain sama si desainernya ada cara yang lain yang lebih cantik, yang lebih bagus, detail, tapi nggak harus pakai tisu. Oh ternyata bisa dibuat pakai kaca seperti itu. Cuman terus pertanyaan berikutnya teknis, gimana kalau kaca nanti ini di kaki? Nanti kalau kakinya jalan terus kemudian kayak gimana? Oh ternyata waktu bikin waktu ngetok terasonya terus nanti dipoles, nah dia kacanya ini udah dipasang, jadi kacanya itu terpoles. Jadi si kacanya benar-benar flat sama terasonya itu jadi benar-benar rata. Nah ini yang gini-gini akan ketemu ketika teman-teman melihat sesuatu. Kalau nggak mau melihat terus misal ada waktu, terus waktunya cuma habis buat main game misal, terus habis buat nongkrong, bukan nongkrong nggak jelas menurut saya. Nongkrong itu bagian dari networking, jadi bukan sesuatu yang wasting time gitu loh. Tapi kalau ini ya habisnya buat hal-hal yang lain yang nggak ada manfaatnya buat kita, sayang menurutku. Yang kayak gini juga bisa ketemu kok, nggak harus kita datang ke tempatnya, tapi kita explore. Apalagi kalau misalnya mau Pinterest, tergantung keywordnya kan. Cari keywordnya yang tetap aja susah kok. Kita punya kebayang, saya mau cari kayak gini sebenarnya pasti ada. Tapi nggak tahu keywordnya, ya sama aja. Nggak bakal tahu nanti detailnya gimana. Nah, kemudian selain secara desain, juga secara materialnya harus kayak gimana sih? Sekarang ada modified clay, kayak batu alam, tapi bahannya sebenarnya tanah liat. Kalau teman-teman lihat kayak ini bikinnya batu bata expose yang ditempel, tapi bukan. Ini lebih ringan, lebih tipis, terus bisa dilengkungkan. Terus ada material recycle plastik yang lebih sustainable. Caranya gimana sih? Oh dari botol-botol yang teman-teman ini itu nanti yang dihancurkan, di shredding, terus di press, dijadikan satu lembaran, terus baru ditutup. Tapi ternyata botol-botol ini yang bisa dipakai cuma tutupnya aja. Jadi badannya nggak bisa dipakai, cuma yang bisa dipakai tutupnya. Nah, itu juga tahu setelah nyari-nyari tahu. Kalau udah melihat, kalau misal bisa ini produsen yang ini di Jogja ada. Di Jogja itu ada namanya basement. Dan workshopnya juga sangat terbuka untuk umum. Saya pertama nggak tahu, terus saya melihat di Instagram, Pak DM, saya pengen tahu. Saya nggak mau pesen, nggak tahu, belum tahu mau pesen apa. Cuman penasaran, ini bisa diekspor, bisa dijadikan apa aja sih materialnya ini. Oh ternyata mereka bisa dijadikan kursi, bisa dijadikan meja. Bahkan yang kecil-kecil, misal kayak poster tatakan gelas,
terus bisa berbentuk CNC, terus baliknya dikasih cermin, jadi kayak alas bedah itu juga bisa buat teman-teman cewek. Terus buat jadi souvenir gantungan kunci apalagi tidak pasti bisa. Nah, itu eksplorasinya bisa berkembang macam-macam. Oh ternyata bisa dilengkung nggak? Oh ternyata bisa dilengkung, tapi dengan cara seperti apa? Itu harus teman-teman harus tahu. Kalau udah tahu teknisnya, kira-kira sedikit lah di permukaannya tahu teknis, jadi kalau material ini bisa begini. Jadi desainnya nggak kepentok terhadap material. Kalau bikin desain nggak kepentok material. Buat kasih sampel, buat kasih pengetahuan, knowledge-nya. Kita mau tahu barangnya itu susah. Cuma dari seperti itu. Sekarang kalau kita lebih banyak budgetnya buat kota-kota orang kecil. Kita di kota kecil, kota daerah saya dulu pernah mau pakai satu barangnya itu udah di Instagram banyak banget. Tapi saya mau minta sampelnya, saya sebagai arsitek, saya mau minta sampelnya
menurut saya jadi harus dimanfaatkan. Makanya teman-teman botika bisa sampai di bawah ini kan juga ya. Ini tinggal daerah sini, jadi teman-teman bisa lihat tinggal kalau mau warna batu atau bagaimana yang coklat mau pakai warna kuning, gratis atau enggak, mix-nya gampang. Terus material yang begini juga ada. Mau begini pakai apa? Sketsa. Sketsa jadinya sketsa untuk materialnya. Kalau kita sudah pakai ini enak kalau masukin ke model itu karena nggak perlu yang lagi. Oh ini harus pasir ukurannya harus warna aja. Kemudian stoknya ada kalau di konsep stoknya sih harus ada misalnya besar satu aja kita jadi kita punya satu dulu mereka maksudnya berapa sih tidak mereka maksudnya kalau stoknya ini besar 20 jadi kalau bisa kita kurang ada 5 proyek jadi proyek punya salah kita kurang potongnya cuil pinggirnya harus diganti kalau udah stoknya nggak ada itu nanti terus materialnya harus diganti pakai apa. Nah, kalau punya bapak stok kalau bapak stoknya ini kalau bagus jadi kita mau cuma satu ya dua gitu oke enak kita cuma dapat stoknya terus kemudian mau nanti waktu masih datangkan dari apa dari sini aja kalau kita punya barang baru jadi setelah ngomongin pasti akan nanti kalau di ini ini project saya yang pakai botika dulu itu material-material itu kalau yang lain datangnya ya sudah materialnya telanjang gitu, pokoknya ya sudah kelihatan keramiknya ya cuma keramiknya dengan jangan jadi satu itu kalau proyek yang tidak siap yang masih kotor ya saya tahu kalau yang jadi satu-satu bagusnya segitu salah satu yang menurut saya ini jadi latest dari barang-barang saya kira itu yang bisa saya sharekan. Terima kasih, selamat siang.
ngelihat kalau kita lihat pengennya seperti apa nanti karirnya dan yang lain-lain itu. Jadi dipergunakan waktunya semasa kuliah itu. Atau aksesorisnya itu kita bisa masukin juga dari bahan cuma untuk gambarnya kan ada, jadi teman-teman bisa download sendiri nanti di video source atau dimanapun nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk warnanya. Nah jadi nanti untuk outputnya adalah kita harapkan teman-teman itu menciptakan gambar Dina, kemudian ada potongan ataupun kalau potongan agak susah mungkin teman-teman bisa ya sebenarnya dilihatin lah dia untuk tampaknya gitu.
Tapi sebelumnya ini mungkin saya menyampaikan sumurmisi kan kalau di dunia ideal kan biasanya bau atau Kalau di Raffi sendiri terkait mungkin apa namanya oh gitu. Jadi gini, kepastian bisa awet juga itu juga menentukan gimana istilahnya kita semua sebagai itu bisa mensuggest bahan yang memang punya kualitas dan membantu klien istilahnya kan gitu ya Pak ya kalau bisa tadi lihat. Tapi itu juga ada efek buruknya. Kalau klien kalian itu nggak begitu mengerti ekstremisme, ini tidak dijelaskan, ya divakum terus karena menurut dia ini total banget, ini ada ya nanti juga bikin yang ada di debu, itu yang menimbulkan debu, itu akan menjadi nggak cocok ke dia. Tapi efeknya atau gundut tapi tidak mengurangi bulu itu kecuali kalian vakum terus ya itu udah hilang pasti bulu-bulunya itu tinggal sisi dalamnya aja. Kemudian ada 100 kalian bisa search di Google benang karpet dengan durability lebih tinggi, paling tinggi adalah apa pasti dia jenisnya nylon karena dari satu sisi benangnya itu sendiri itu nylon apa namanya cover dia tidak ada itu sebenarnya
karpet itu dong. Yang ini di bawah tangga. Nah, ini adalah looknya karpet pola. Jadi ketika kalian saja, kira-kira budget kamu buat ini nih satu kamar saya. Kalian enak hitungnya. Oh oke lah, kasih material ini, kasih material ini. Ketika dia semakin jarang kotak-kotaknya ini, dia semakin komputer, kita pilih benang warnanya. Jangan pakai paper ya. Kalau paper nggak bisa, karena flooring dan sebagainya. Tapi mohon maaf Pak Mas Menteri, ini teman-teman sedang proyek semua dan ada deadline.
tekan. Tekan ini kalau ya, kalau ini saya ini kan pasti ada bekas lipnya. Ini harus dicuci dibersihkan nanti dipakai lagi. sama istilahnya keawetannya untuk jangka lamanya gitu. Sebenarnya kita mau harus dengan hati. Kalau besok Iya. Jadi jam 13.15 nanti kita selesai dan akan dipilih dari tim gambar ruangan. Silakan kalian berembuk cari gambar ruangan, mau dari Google, dari Pinterest, dari apa terserah. Nanti kita di sini. Silakan waktunya dimulai dari sekarang ya teman-teman. Bebas aja, mau desainnya dulu, mau materialnya dulu kalian. Kalau itu kriteria pemenang paling bagus, kami juga bawa sebenarnya paling bagus dengan referensi yang cukup oke dan juga masuklah dalam material
Kemudian yang satu ini yang punya siapa, nggak ada namanya. Kita undang Pak Masih. Ini pilih pusatnya. Ini timnya siapa ini? Tidak. Sih sebenarnya. Oke. Jadi mungkin mau. Udah cukup, Pak. Oh cukup. Sama ini kayaknya. Nah, kita bingung nih. Ini bagus gitu. Tapi mungkin Udah selesai kita main boardnya. Nah ini kita mau membagi nilai sebenarnya pengalamannya apa. Kalau di dunia interior. Oke, penyerahan hadiah ke siapa ya?
Nih kamarnya. Oke. Terima kasih teman-teman semua karena ini sudah